Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pesanmu, untuk memberi kekuatan, menopang kami melalui firmanmu Bapak. Kami percaya bahwa firman ini yang akan memberikan kami petunjuk kompas untuk kami tidak pernah salah jalan di tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang dimana banyak hal-hal yang kami tidak mengerti. Tapi kami percaya kalau kami hidup berdasarkan tuntunan firman-Mu, kami ini tidak akan pernah tersesat, kami tidak akan pernah salah jalan. Justru kami tahu di balik semua hari-hari yang harus kami lewati, yang begitu sulit, serba sedikit, di situ kami melihat bagaimana kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Malam tetap semangat, walaupun hari ini sudah jam 9 lebih ya, lebih 5. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu tidak akan pernah sia-sia Sally ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketaatan itu mempunyai nilai lebih dari permata ya. Banyak orang yang hari-hari ini bergeser, ketaatannya bergeser karena masalah ya. Ketaatannya bergeser karena perbuatan orang lain yang jahat ya, perbuatan suami yang jahat, mertua yang jahat. Seringkali kita ini bergeser dari kita yang tadinya mungkin taat selama nggak ada masalah, tapi ketika kita mengalami badai, maka hari ini juga kita mulai bergeser. Yang tadinya tidak suka marah jadi marah, yang tadinya tidak sakit hati karena sekarang disakiti hati, maka kita hari ini hidup dalam kepahitan, kebencian dan sebagainya. Kalau kita lihat firman Tuhan yang berkata bahwa hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan, berarti kalau hidup buat Kristus ya, itu berarti nilai kehidupan saudara ini apa? Taat. Kalau kita mau totalitas buat hidup buat Kristus, nggak ada jalan lain. Pilihannya selain untuk kita ini bayar harga taat. Orang banyak meremehkan tentang ketaatan. Kita anggap ini sepele, tapi senyatanya bukan sepele loh. Yesus itu taat ya, dikaruniakan apa? Nama di atas segala nama, di mana tabir langit terbuka. Waktu bangsa Israel taat aja, tembok Yeriko itu yang tebalnya yang rasanya ndak mungkin runtuh loh. Makanya ketaatan itu bisa membuat segala sesuatu itu menjadi luar biasa. Yang tebal, yang sulitnya masalah kita, di mana rasanya masalah ini sulit terlihat jalan keluarnya, masalah ini rasanya tebal, penghalangnya kok berat ya Bu Eli, tapi waktu kita taat pasti runtuh saudara. Kita lupa arti ketaatan itu. Nah, kita lihat tadi sebelum memulai live ini ada satu ayat yang bagus sebelum kita masuk dalam pembahasan ketaatan. Yuk, Pengkhotbah 12 ayat 1. Ayat ini bagus saudara. Pengkhotbah 12 ayat 1. Tadi tiba-tiba sebelum mau live saya udah baca ayat ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu ya. Ingat akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tapi seberapa banyak firman ini mengingatkan gini, yuk hari-hari ini ingat loh penciptamu, ingat Tuhan. Jangan hari-hari ini ingatnya cuman hutang, ingatnya cuman masalah. Kita percaya bahwa hari-hari ini yang perlu kita ingat ya. Kita jangan baru celaka dulu baru ingat Tuhan, tapi kita harus segala hal hari ini dalam keadaan apapun kita ini harus selalu ingat
Tuhan. Ingat, dalam arti hiduplah di dalam ketaatan. Ada berapa banyak orang baru ngalami celaka, masalah yang besar, baru sadar, iya ya, selama ini hidupku kok ndak taat ya sama Tuhan. Nah, kita baca ayat di mana kalau kita hari ini taat, apa sih yang akan Tuhan berikan? Di Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ya. Saudara yang ada di rumah-rumah, tetap semangat, tetap move on, tetap punya pengharapan. Hari ini kita baca, sekiranya ya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka ya, ayat ini luar biasa loh. Makanya kalau memperhatikan perintah, berbicara taat, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Maka 19, keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Hari ini, malam ini, yuk, ketaatan tuh luar biasa. Makanya kalau kita hari ini ingat pencipta kita ingat perintah-perintah Tuhan, maka benar apa yang dikatakan firman itu seperti permata. Kita ini bukan melakukan perkara sia-sia. Kalau saudara hari ini tetap taat walaupun diperlakukan jahat, tetap baik, itu kita sedang mengingat pencipta, mengingat perintah-perintahnya, saudara. Maka tanpa kita sadari, kita ini memiliki damai sejahtera, kebahagiaan, dan keturunan yang diberkati. Jadi jangan anggap remeh. Firman jelas berkata, sekiranya aja engkau di masa sukar ini, engkau waktu ngadepi masa yang sulit, waktu suamimu selingkuh, waktu anak-anakmu berontak, waktu keuanganmu goyah, waktu hari ini engkau ngalami di PHK pekerjaannya, ndak apa-apa. Yang penting hari ini firman Tuhan berkata, yang penting jangan perhatikan masalah, jangan memperhatikan keadaan di sekeliling. Semakin diperhatikan orang jahat, perbuatannya diinget-inget, hutang diinget-inget, semua yang buruk-buruk diinget, maka yang seharusnya kita taat, akibatnya karena kita ini tidak memperhatikan perintahnya Tuhan, kita bergeser. Justru harapan Tuhan dengan keadaan yang buruk, kita ini memperhatikan perintahnya, tapi justru hari ini yang kita hadapi bukan memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan masalah. Sehingga ketika kita hari ini tidak taat, maka yang kehilangan itu 3. Damai sejahtera, kebahagiaan yang tidak pernah berhenti. Ini luar biasa loh. Kalau damai sejahtera itu tidak pernah kering, kebahagiaan tidak pernah berhenti, keturunanmu akan selalu diberkati, selalu ada di hadapannya Tuhan. Kira-kira hidup ini berhasil beruntung tidak di tengah masa sukar? Sangat. Ketaatan itu seperti permata di tangan saudara ketika saudara hari ini dalam segala keadaan. Nggak peduli Bu Eli, saya ini ngalami hutang yang besar. Yang Tuhan mau di saat engkau sulit, perhatikan tetap. Jangan masalah terus, jangan pikir untuk hutang oleh online mau dan sebagainya. Tapi waktu engkau memperhatikan perintahku, maka 3 ini dapat. Lah kita di tengah masa sukar, makanya ada tip yang baik saudara. Kalau kita mau hidup melihat pemeliharaan Tuhan, saudara ada tip yang baik buat saudara. Malam ini tip ini dipegang saudara. Kalau kita berjalan maju dengan rasa takut dan khawatir, ya,
Berarti kita sedang menciptakan apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, itulah yang menimpa kita. Waktu kita berjalan maju dengan takut dan khawatir, justru kita akan membuka jalan untuk yang ditakutkan, dikhawatirkan, yang belum terjadi, itu akan menimpa kita. Tapi kalau firman Tuhan berkata, berjalan maju dengan kelegaan, dengan sukacita. Itu apa Bu Eli? Tip yang sederhana, yaitu dengan berserah. Tuhan, beban beratku aku serahkan kepadamu. Marilah kepadaku letih lesu, aku akan memberi kelegaan. Waktu engkau menyerahkan, 1 Petrus 5 ayat 6 berkata apa? Mazmur 55 ayat 23 berkata apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku memelihara engkau. Tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Nah, kalau kita taat, kita tahu ini firman, perintah Tuhan, siapa yang salah? Tuhan atau firman? Kalau kita hari ini depresi, ya jelas kita. Karena jelas perintah Tuhan, nak, kalau kamu letih lesu, nak, ayo hari ini berserah sama aku, sumber kelepasan. Waktu kamu berjalan maju dengan kelegaan, maka janjiku, di tengah engkau berjalan maju, hidupmu menikmati pemeliharaanku setiap hari sampai segala sesuatunya tidak selamanya goyah. Semuanya hanya sesaat, tapi yang sesaat goyah ini tidak perlu takut. Justru aku memelihara engkau. Waktu engkau berjalannya dengan apa? Lega. Orang lega itu karena sudah menyerahkan sama Tuhan. Nah, itu perintah Tuhan. Hari ini kita ini tidak banyak dengar firman. Yang kita dengar itu pendapat orang. Lihat ya, ini ekonomi sudah berat tuh. Banyak PHK. Tahun-tahun ini lihat ya. Banyak, saya kemarin dengar banyak orang bilang gini, bakal banyak perusahaan raksasa bangkrut, tutup. Kita ini lihat ya, PHK akan besar-besaran. Nah, waktu kita dengar ini, perintah Tuhan apa? Apakah Tuhan bilang gini, nak, takutlah, khawatirlah, lihat keadaan resesi? Kan enggak. Masa Tuhan bilang gitu, nak, takut ya nak, khawatir ya nak, lihat resesi dunia, hidupmu gimana nanti? Firman Tuhan enggak memperintahkan kita untuk takut khawatir loh. Justru Tuhan bilang gini, roh takut khawatir itu bukan dari aku. Makin kamu berjalan maju dengan takut khawatir, senyatanya engkau sendiri yang menciptakan petaka, yang menciptakan masalah. Sudah diberi perintah, yang aku takutkan, khawatirkan itu menimpa aku. Ketakutan itu ndak membuka sehasta aja, menambah aja sehasta jalan hidupmu. Tapi kalau engkau berjalan maju tiap hari dengan kelegaan. Kelegaan kenapa? Karena engkau sudah menyerahkan kepadaku. Maka di tengah masa sulit, aku berjanji memelihara hidupmu. Waktu engkau takut dengan keuangan, engkau berserah kepada Tuhan, maka keuanganmu dipelihara. Rumah tanggamu yang engkau takutkan, waktu engkau berjalan maju dengan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan pelihara rumah tanggamu, pelihara anak-anak, pelihara masa depanmu. Makanya kita ini harus dengar, ngerti perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nak, serahkanlah kekhawatiranmu, boleh enggak kita berjalan maju dengan takut khawatir? Jujur, ada banyak orang melawan perintah Tuhan. Seharusnya kita tidak boleh berjalan maju dengan takut khawatir, tapi berjalan maju dengan kelegaan. Karena engkau sudah menyerahkan kepadaku. Tenang, kalau hidup dalam pemeliharaannya Tuhan, saudara tidak boleh khawatir. Yakin, kenapa kita hari ini tidak lihat jalannya Tuhan? Orang kalau sudah berserah, ya tidak takut. Lah
kalau saudara sudah berserah, misalnya saudara berserah dengan Pak Jokowi, saudara tahu dia penguasa yang punya kekuasaan di negara kita. Kira-kira saudara kalau diberi janji, iya sudah aku lo pelihara, khawatir enggak kalau Pak Jokowi bilang sama saudara malam ini, ya kamu berserah sama aku malam ini, aku pelihara keuanganmu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, semuanya. Loh, apa bedanya Pak Jokowi dengan Yesus Kristus juga? Sama, kalau malam ini Tuhan memerintahkan melalui firman-Nya, saudara juga harus taat. Taat. Makanya kenapa tiap kali saya khotbah saya bilang gini, berjalan maju, jangan dengan takut khawatir. Nanti justru itu akan menimbulkan masalah. Berjalan maju itu dengan kelegaan karena kita sudah serah terima. Setelah serah terima, janji Tuhan memelihara, dipelihara. Seperti saya 13 tahun, waktu saya ngerti firman, saya taat sama perintah Tuhan, saya tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Dipelihara enggak? Oh sangat. Dipelihara. Kalau kuasa Tuhan memelihara, itu berarti luar biasanya. Makanya hidup saya hari ini walaupun capek ya, kemarin dari Bali, ini tadi khotbah di Surabaya, besok ke Jakarta. Kira-kira damai sejahtera melimpah, kebahagiaan ndak pernah habisnya saudara, berlimpah, damai ndak pernah kering. Dan saya percaya bahwa keturunan saya juga akan menikmati apa yang saya tabur. Yuk lihat kata-kata berikutnya, Bu Eli, gimana ketaatan ya. Kalau kita sudah tahu perintah Tuhan yang paling simpel itu tadi, jalankan. Roh takut khawatir bukan dari Tuhan. Makanya perintahnya jangan takut, jangan khawatir. Tapi kita ini sering melawan Tuhan, disuruh bersukacita senantiasa, mengucap syukur yang gampang aja. Saudara dan saya sering loh ndak dengar perintah Tuhan. Suruh sukacita ya duka cita, stres, isinya cuman stres. Ketemu orang ngomong masalah, ngomongnya depresi. Disuruh mengucap syukur ya ndak bisa, sungut-sungut. Coba Tuhan ini pusing ndak dengan kita semua? Pusing loh. Disuruh dengar perintah supaya hidup kita ini ngalami damai, ngalami kebahagiaan sampai keturunan, tapi kita sering melawan. Nah, kita lompat ayat ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat ini bagus. Di mana saudara lihat ya, kita buka dulu di 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Bagaimana ketika Samuel menegur Saul ini? Lihat ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Taat. Lihat ya kata-kata berikutnya. Sesungguhnya, senyatanya, mendengarkan lebih baik dari korban sembelian. Ya, memperhatikan itu lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Kita hari ini jujur lebih mementingkan mana, taat atau korbannya. Nah, kita ini mikir kalau Tuhan ini sudah diberi uang perpuluhan, kita melayani Tuhan jadi usher, seperti saya jadi hamba Tuhan khotbah, mungkin jadi worship leader. Kita cuman kejar seperti itu. Tapi Tuhan ini mengingatkan kita malam ini, sesungguhnya mendengarkan lebih baik, memperhatikan perintahku itu jauh lebih baik dari semua persembahan korban apapun. Makanya jangan anggap remeh yang namanya mendengarkan dan memperhatikan perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar didengar dan dilupakan, tapi didengar, diperhatikan, dilakukan.
Amin. Lihat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Waktu Saul hari itu melanggar firman Tuhan, tidak taat, maka Tuhan menolak Saul sebagai raja. Hari ini pastikan hidup kita bukan siapa-siapa. Saudara hidup hari ini mungkin berkata, Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa, aku sudah tidak bisa apa-apa, aku ini sudah tidak berdaya. Tuhan bilang malam ini, tidak apa-apa nak, aku tidak butuh semua korbanmu, tidak punya apa-apa, kau tidak punya kepinteran, kau tidak punya kekayaan. Yang aku mau hari ini, yang jauh lebih penting itu adalah ketika hari ini engkau terpuruk, engkau ambil langkah. Dengar, perhatikan perintahku. Nah, kita lihat 3 hal yang kita mau di Yeremia 7 ayat 22 dan 23 ya. 3 pembahasan ini kita akan bahas saudara, supaya setelah selesai live ini hidupmu tidak memperhatikan keadaan sekitar terus. Jujur, waktu saya memperhatikan masalah, hidup saya semakin tidak taat loh. Waktu saya makin lihat perbuatan suami saya makin tidak taat sama Tuhan. Hari itu langsung saya berubah. Saya bilang gini, iya ya, kan Tuhan itu kepinginnya saya ini bukan melakukan sesuatu untuk memperhatikan perkara yang sia-sia. Coba kita baca Yeremia 7 ayat 22 dan 23 ya. Kita belajar sama-sama supaya pengenalan saudara malam ini akan semakin mengerti apa sih prioritas hidupmu yang harus engkau kejar hari-hari ini. Itu apa? Bukan kejar kaya, bukan kejar sukses, bukan kejar deposito, bukan kejar nyaman, tapi yang perlu saudara kejar itu taat saudara. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, nenek moyang kita, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka, lihat ya, sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Tidak diperintahkan itu ya. Jadi saudara lihat ya, waktu nenek moyang kita keluar dari Mesir, Tuhan itu tidak mengatakan, memerintahkan untuk yang diperintahkan bukan hanya urusan korban bakaran sembelian. Aku mau memberikan suaraku, aku mau khotbah, aku mau melayani Tuhan, aku mau uangku. Lihat ya 23, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Yang pertama, lihat firman Tuhan berkata apa? Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Kalau kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan Allah, kita umat yang pertama, yaitu ketaatan itu dengar suaranya. Saudara sedang ikut live ini, sedang memberikan waktu buat saudara dengar apa sih suara Tuhan. Yang berikutnya ya, dan ikutilah seluruh jalan, seluruh, bukan satu jalannya Tuhan. Saudara tidak bisa mengikut Tuhan itu maunya sendiri. Ikut Tuhan jelas jalannya harus diambil paketnya. Jalan salib, jalan sempit, jalan cucuran air mata, itu sudah satu paket. Makanya firman Tuhan berkata, ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya apa? Supaya kamu berbahagia. Jadi tidak ada salahnya hari ini ketika kita mau hidup bahagia, ya ikuti aja. Tuh Bu Eli, ikut Kristus jalannya kok sempit sesak, ikuti.
Sudah taat tambah susah hidupnya. Ikuti. Di pemandangan manusia memang hidupnya susah, tapi firman Tuhan berkata, waktu engkau ikuti segala jalan yang kuperintahkan kepadamu, jalan pikul salib bukan pikul dosa, jalan yang sempit bukan jalan yang lebar, yang ketiga jalan cucuran air mata bukan sorak-sorai dulu pulangnya nanti baru sorak-sorai, tapi jalan yang diperintahkan supaya kita berbahagia. Makanya siapa yang bilang hidup ikut Kristus kok rasanya proses gak berhenti-berhenti? Ikuti. Karena nanti saudara akan menikmati kebahagiaan. Di tengah-tengah saya mengalami proses yang namanya damai, kebahagiaan, pemberkatan keturunan, dipelihara, dijagai, itu ada terus. Karena itu memang janji Tuhan. Lihat 26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Jadi 3 hal kalau kita mau taat hari ini apa Bu Eli? Dengar suara Tuhan, ikuti jalannya, jangan tegar tengkuk. Sudah, hari ini jangan tegar tengkuk, tapi saudara harus melakukan apa yang Tuhan mau. Dengar, ikuti jalannya, yaitu jangan tegar tengkuk. 3 hal. Orang kalau taat pasti dengar suara Tuhan, walaupun tidak masuk akal. Masa sih ikut Kristus pengampunan itu 70 kali 7 kali? Lah, bodoh Bu Eli. Masa mengikut Kristus mengampuni tanpa syarat Bu Eli? Ya tidak bisa Bu Eli. Tapi senyatanya memang ini. Yang ndak enak, saudara harus dengar. Yang ndak enak menurut kita, tapi menurut Tuhan ini satu jalan yang membuka. Ini jalan kebahagiaan sampai keturunanmu. Kita harus ngerti Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 itu selalu menjadi pedoman buat hidup saya. Waktu saya taat aja saya ingat damai kebahagiaan keturunan. Selalu saya ingat damai kebahagiaan keturunan. Aku menjarah ke damai kebahagiaan sampai keturunan. Loh, kurang apa saudara? Hari ini pastikan kalau saudara hidup di tengah masa sulit, tidak usah memperhatikan masalahmu. Sudah, masalah kita tidak bisa paksa waktu dan caranya Tuhan. Itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau berbuat apa? Sampai diproses, sampai Bu Eli. Sudah makin Bu Eli itu bersungut-sungut. Sudahlah, itu loh terkenal sekarang kalau saya ketemu orang. Ya, waktu saya pelayanan di Kendari, di Manado, orang bilang gini, Bu, saya ingat motonya Ibu, JNS, jalani, nikmati, syukuri. Saya tidak mau bersungut-sungut walaupun hari ini saya susah ya. Saya percaya bahwa banyak orang itu tidak siap menghadapi badai. Saya ketemu seorang yang kaya ya, kaya, sukses, luar biasa ya. Hidup bertahun-tahun dalam zona nyaman saudara. Tapi begitu dia jatuh, hari itu sekejap seketika semuanya dilelang, diambil oleh bank, disita bank. Belum lagi hidupnya dia sendiri juga tiba-tiba karena stres depresi, dia harus ngalami penyakit. Dia sakit yang gak bisa bangun sampai dia merasakan seperti sekujur tubuhnya stroke saudara. Hari itu dia bilang ini, Bu, saya ini sudah jatuh ditimpa tangga. Bayangin, ngumpulin harta itu dari bertahun-tahun, kalau habis itu sekejap. Hari ini semua harta saya disita bank itu belum cukup untuk melunasi hutang, mana saya sakit lagi, harus perlu biaya untuk berobat. Lah, hari ini percayalah hidup ini tidak ada yang tahu. Tapi
Tapi semakin kita tidak bisa menjalani itu tadi, tidak bisa ikut jalannya Tuhan, kita tidak bisa mensyukuri JNS itu tadi, maka kita tegar tengkuk, kita tidak akan lihat jalannya Tuhan. 3 hal ya. Taat itu apa? Untuk melihat permata. Kalau mau menikmati permata, hari ini percayalah, tidak ada jalan lain. Dengar. Kalau Tuhan suruh sukacita, sukacita. Kalau Tuhan suruh berjalan maju, jangan dengan takut khawatir, mulai dibuang saudara. Ikuti jalannya. Sekalipun prosesmu sudah 10 tahun tambah susah, belum lihat jalan keluar, ikuti aja. Jangan tegar tengkuk, kita akan menikmati upah yang besar. Nah, dengar suara Tuhan yang pertama, yuk kita lihat. Lukas 8 ayat 15 ya. Banyak buka ayat supaya saudara hari ini punya fondasi yang kuat. Saya berharap siapapun yang dengar online saya ini, harapan saya bukan hanya kejar solusi masalah, tapi yang paling penting perhatikan hidup taatmu hari-hari ini. Itu adalah harta loh. Itu harta permata yang paling luar biasa ada di tangan saudara, bukan dicari di mana-mana. Senyatanya permata, harta, dan semua tahta itu ada di tangan saudara ketika kita mau hidup taat. Lihat ya, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman, menyimpan dalam hati, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang berikutnya kita buka ya. Jadi kalau kita mau hari ini dengar suara Tuhan, kalau firman disampaikan, maka firman itu disimpan di dalam hati dan dilakukan. Tidak bisa kita hari ini kalau dengar firman, saudara simpan dalam hati dan dilakukan secara konsisten. Sampai saudara kalau melakukan firman, tidak ada. Makanya orang benar kalau tidak mengeluarkan buah, itu tanda tanya, tanda seru. Orang benar kalau menyimpan firman dalam hati dan dia melakukannya, maka dia pasti mengeluarkan buah. Tidak mungkin orang kalau jadi orang Kristen ya. Saya kemarin dengar anak saya bilang gini, Mah, ternyata apa yang Mama omongin itu benar loh Mah. Dia sebut nama ini. Itu galaknya luar biasa. Tapi haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ketemu orang, haleluya, puji Tuhan. Tapi Mah, galak. Duh, tega lagi. Sudah tega. Aduh, pokoknya mulutnya kasar. Nah, ini yang bahaya. Itu berarti firman itu nggak jatuh di tanah yang baik. Kalau tanah hati kita baik, kita pasti menghasilkan buah. Lihat Lukas 15 ayat 7 ya. Lukas 15 ayat 7, 2 pembahasan kita selesai. Lukas 15 ayat 7 ya, Vero enggak apa-apa. Kita percaya gini, saya nggak mau ngajarin jemaat di PD Victory ini hanya untuk urusan berkat. Nanti saudara kecewa sama saya, kecewa sama Tuhan. Tapi yang saya mau ajarkan, berkat itu pasti. Tapi yang paling utama bukan yang namanya berkat lagi yang dikejar, yang diperhatikan, tapi hidup taat. Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar loh disebut loh yang tidak memerlukan pertobatan. Makanya kalau kita berkumpul hari ini, saya percaya 210 orang malam ini orang benar yang memerlukan pertobatan. Jam 9:30 ya, ini jamnya orang ngantuk, jamnya orang istirahat. Saya percaya kalau malam ini saudara memberikan waktu kepada Tuhan, karena saudara adalah termasuk kategori orang benar yang memerlukan pertobatan.
Tuhan berkata gini, lebih berharga satu orang berdosa yang bertobat. Mantan pezina, mantan pembunuh, mantan perampok, kalau dia mendengarkan firman ini, mantan-mantan pendosa, tapi kalau dia mendengarkan firman ini dan saudara tanam di dalam hati, saudara memerlukan pertobatan, saudara simpan dan saudara lakukan, senyatanya itulah sukacita yang besar di surga sedang terjadi. Daripada 2000 orang ikut KKR, kesembuhan roh. Kesembuhan apa biasanya? KKR itu kesembuhan rohani ya. Kesembuhan rohani, judulnya aja sudah kesembuhan rohani, artinya yang ditonjolkan pertobatan. Tapi kalau saudara ikut 2000 KKR hanya butuh mujizat, itu tidak ada sukacita di surga. Tangkep ya saudara. 210 orang ikut live saya malam ini. Semua yang gabung ini adalah orang benar yang memerlukan pertobatan, maka itulah sukacita surga. Dibandingkan 2000 orang ikut di lapangan stadion, tapi datang bukan memerlukan pertobatan, yang diperlukan cuman kantong dipertebal, kaya, sembuh, mujizat, maka itu tidak menciptakan sukacitanya surga. Saudara KKR, tapi surga itu perlu dipertanyakan, benar-benar yang datang ini bisa membuat aku sukacita enggak di surga? Nah ini, makanya malam ini ya kita percaya, saudara yang gabung, saudara berkata, aku gabung malam ini Tuhan, aku adalah orang benar yang memerlukan pertobatan, bukan orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, sehingga Tuhan tidak sukacita. Satu aja yang memerlukan pertobatan, maka itu sukacitanya luar biasa. Nah, makanya kalau dengar firman, apa yang harus kita lakukan? Simpan firman Tuhan dalam hati sebagai rema. Yang kedua, tekun lakukan firman. Yang ketiga, yaitu hidup dalam pertobatan setiap waktu. Saudara kalau memerlukan pertobatan, berarti hidup dalam pertobatan. Ciri orang yang dengar firman itu berarti simpan firman, lakukan firman dengan tekun sampai menghasilkan buah. Dan saudara setiap hari hidup dalam pertobatan. Itulah inti mendengar. Tangkap ya saudara, jadi satu poin sudah selesai. Poin yang kedua tidak banyak. Poin yang pertama ini saudara perlu renungkan benar-benar dengar hari ini yuk. Punyalah rasa lapar dan haus akan kebenaran. Jangan datang hanya cari mujizat berkat. Sukacita surga tidak terjadi. Tapi kalau engkau datang ibadah, engkau selalu berkata, aku butuh pertobatan. Tuhan, firman ini, aku orang benar yang memerlukan pertobatan. Aku akan dengar, aku akan simpan jadi rema. Aku akan lakukan firman dan aku akan hidup di dalam pertobatanmu. Itulah sukacita surga. Yuk berikutnya, bagaimana ikuti jalan Tuhan ya. Sebentar kita selesai cepat ini. Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20 ya. Mungkin ada ayat yang berkata gini, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi Tuhan yang menentukan jalannya. Jadi hari ini mau kita secerdik apapun, ada banyak orang yang berkata gini, Bu, saya sudah menata master plan usaha saya serapi mungkin. Bahkan sudah dibuat BEP-nya di tahun ketiga. Sampai saya berani ambil kredit. Saya sudah panggil konsultan semua untuk memprediksi bagaimana pasar dan apa yang saya punya. Ternyata konsultan itu berbicara bahwa BEP ini cepat, tidak mungkin lama. Karena melihat pangsa pasarnya besar. Dan ketika dia berani investasi, dia sudah memikirkan banyak hal. Kalau tahun kedua
tahun ketiga BEP, maka saya akan investasi berikutnya supaya BEP-nya diperbanyak dan sebagainya. Itu rancangan di hati manusia. Tapi dia bilang gini, siapa yang sangka saya ambil kredit malah ndak jalan, hari ini malah usaha dia yang utamanya itu ikut disita bank gara-gara membiayai usaha baru yang rugi. Nah, kita ndak pernah tahu saudara. Makanya hari ini yuk baca Amsal 19 ayat 20. Apa sih yang paling penting dalam hidup ini kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan? Dengarkanlah nasihat, terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Hidup yang ikut jalan Tuhan itu yang pertama harus dengar nasihat. Kayak kita dengar firman Tuhan live ini nasihat loh. Nasihat lewat saya, lewat firman, ya lewat hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara dengar. Yang kedua, kita ini memang harus rela terima didikan. Supaya tujuannya bukan dihancurkan, tapi untuk menjadi bijak di masa depan. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Waktu saya baca ayat ini, iya ya, kita ini harus dengar nasihatnya Tuhan lewat firman. Terus kita ini harus rela dididik supaya kita ini menjadi bijak di masa depan. Jadi ikuti jalan Tuhan, dengar nasihat, terima didikan, bijak di masa depan. 3 hal ini saudara. Kita hari ini sebagai anak Tuhan, yuk kalau hidupmu masih ngalami masa sukar, saudara rela aja. Ini bentuk didikan dan nasihat supaya kita ini di masa depan. Memang Tuhan itu berbicara, Eli di masa sekarang jangan dilihat. Namanya renovasi. Orang renovasi itu semuanya jelek. Yang kamu lihat kanan jelek, depan jelek, masa depan rasanya semuanya masih jelek karena kamu ndak lihat semuanya indah. Orang direnovasi itu supaya engkau mengikuti jalanku yang dulu itu karena engkau menyimpang. Makanya aku beri engkau nasihat, beri engkau didikan, hidupmu direnovasi supaya menjadi bijak, menjadi bangunan yang indah untuk engkau nikmati di masa yang akan datang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Hari ini taat. Sudahlah, suamimu tambah parah, keuanganmu tambah parah. Ini cuman satu bentuk supaya nasihat, didikan Tuhan itu menjadikan kita bijak di masa yang akan datang. Supaya kita tidak dibodoh-bodohi iblis. Supaya kita tidak gampang-gampang ikut arus dunia dan kita ini menuju maut. Dunia ini tidak sadar saudara. Kita sadar tidak menuju akhir zaman? Hidup ini sudah mau berakhir. Kalau saudara dan saya sudah tahu arahnya, hidup dalam perjalanan berakhir, tapi berakhirnya dengan kehidupan bahagia selamanya. Lah orang dunia kaya, sukses, tapi tahu tidak hidupnya lagi dalam perjalanan dilenyapkan menuju maut. Lah kita kan hari ini tidak perlu susah saudara. Ngapain susah? Kalau memang hidupmu memang susah hari ini direnovasi. Supaya kita ini loh bijak. Tuhan bilang gini, sudahlah terima nasihatku, terima bentuk didikanku itu lewat masalah. Supaya di masa yang akan datang engkau boleh bijak benar-benar mana membedakan mana yang harus dipilih, mana jalan yang bukan dipilih, mana yang suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Supaya iblis itu tidak mudah dengan gampangnya membawa hidupmu menuju maut. Hari ini yuk ikuti seluruh jalan Tuhan. Jalan sempit jalani, jalan penuh air mata jalani,
Jalan pikul salib jalani. Orang dunia nikmat tapi pikul dosa. Orang dunia nikmat kelihatannya jalan tol tapi cepat menuju maut. Orang dunia jalannya ketawa-ketawa tapi ditutup dengan cucuran air mata. Sementara saudara dan saya hari ini yuk ikuti. Jadi dengar nasihat, terima didikan, bijak di masa yang akan datang. Itu ikuti jalannya Tuhan. Nanti ujung-ujungnya di masa yang akan datang, saudara akan bilang gini seperti saya. Terima kasih ya Tuhan, untung doa saya dulu 5 tahun, Tuhan tidak jawab. Saya suruh pulihkan suami rumah tangga saya, untung Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan jawab mungkin saya tidak jadi Ibu Eli Kurniawati yang bijak, yang bisa mengerti rencana Tuhan, yang bisa berkhotbah, yang bisa hari ini untuk membawa orang-orang semakin dikuatkan. Amin. Yuk yang berikut yang terakhir. Jangan tegar tengkuk. Nah ini yang terakhir ya. Dengar, ikuti jalannya, jangan tegar tengkuk lagi ya. Kita harus taat supaya damai, kebahagiaan sampai keturunan itu akan kita nikmati. Tenang, tenang sudahlah. Pokoknya orang taat itu di tangannya itu sudah menggenggam permata berlian yang mahal, melebihi segala-galanya saudara. Percayalah itu. Nanti itu akan kita nikmati. Tegar tengkuk, yuk baca Yesaya 48 ayat 4. Jangan tegar tengkuk. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Ayat 10. Sesungguhnya ya, karena Tuhan tahu kita ini tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Ayat 10 berkata gini, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Hari ini pastikan kita jangan lari dari dapur kesengsaraan. Supaya apa? Yang pertama, buang tegar tengkuk saat diuji, buang keras kepala saat diuji, buang kepala batu saat diuji dalam dapur kesengsaraan. Jadi kita jangan melawan Tuhan, marah sama Tuhan saat kita ini diuji dalam dapur kesengsaraan. Jangan lagi hidup tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Sekali lagi, jangan tegar tengkuk. Yesaya berapa tadi? 48 ayat 4. Jangan keras kepala dan jangan jadi orang yang kepala batu. Saya sudah selesai. Saya percaya bahwa malam ini yuk belajar menjadi orang taat. Sudah, ndak usah diperhatikan mau suamimu ndak pulang sampai hari ini sudah bertahun-tahun. Waktu kita memperhatikan perintah Tuhan, lihat ya, janji Tuhan itu damai, kebahagiaan. Kalau dia berjanji kebahagiaan, ndak ada yang ndak bisa dipulihkan saudara. Semuanya akan dipulihkan secara bahagia, secara solusinya memberi damai, bahkan sampai keturunanmu akan menikmati. Jadi 3 hal apa saudara kalau taat? Dengar ya, setelah dengar ikuti seluruh jalannya Tuhan ya. Yang ketiga, jangan tegar tengkuk. Jangan tegar tengkuk waktu kita dimasukkan dalam dapur kesengsaraan. Sudah, jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, jangan kepala batu. Dengar suara Tuhan, dengar firman, gampang kan? Simpan, lakukan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Yang kedua, ikut jalan Tuhan. Hari ini bentuk untuk kita menikmati kehidupan di masa depan. Ada nasihat. Orang direnovasi tidak baik, tapi nanti kalau sudah selesai, wow, hasilnya. Jangan lihat hidupmu saat direnovasi, jangan. Semuanya pasti kacau, semuanya berantakan. Lah namanya diberi nasihat, didikan tidak enak, tapi semuanya nanti akan melihat hidup kita akan bijak di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Siapapun kita yuk yang ada di dalam masa-masa renovasi, jangan lihat hidupmu yang kacau balau, jangan lihat hidupmu yang sekarang berantakan, ruwet
katanya ya. Kayak orang Jawa bilang ruwet, rumit hidupnya. Ya memang namanya direnovasi. Tapi nanti setelah ini, wow, renovasi itu akan jadi bangunan yang indah. Saudara, bahkan kita menikmatinya luar biasa dari sebelumnya. Itu pemulihannya Tuhan selalu. Tuhan kalau sudah pulihkan itu pasti jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itu pasti. Kebahagiaannya, yang namanya damai, hasil semuanya pasti jauh lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut menghadapi. Dengar terus, ikuti aja jalannya. Sementara kita dididik, diberi nasihat, ikuti tiap hari. Dengar, Tuhan apa yang mesti saya lakukan waktu suami saya selingkuh. Jangan dengar tetangga bilang gini, cerai. Sudah percuma. Ini suami percuma. Aku kenalin ya, tetanggaku ini loh ada cari jodoh, kamu mau ndak? Ayo tak kenalin. Ini jauh lebih dari suamimu, kaya, ganteng, hebat, masih muda, kalah. Siapa tahu cocok, ayo tak kenalin. Oh iya ya, bener ndak? Nah ini bahaya. Kelihatannya indah, saudara, tapi ini bukan nasihatnya Tuhan. Ini nasihat tetanggamu, nasihat temenmu. Jangan didengar. Jangan didengar nasihat itu, karena lebih baik kita terima didikan. Ya sudahlah Tuhan, aku dengar nasihatmu, disuruh sabar, setia, jadi istri walaupun kayak keset. Ya sudah, anggap ini didikanmu untuk aku jadi baik. Hidupmu akan menikmati masa depan loh. Masa depan itu ada loh, sungguh saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok yang ada di Jakarta, tolak perceraian, yuk kita datang, bawa jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Malam ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami mau belajar hidup untuk taat Tuhan. Kami tidak mau hidup semau-mau kami Tuhan. Kami akan mengingat pencipta kami semasa kami ada hidup di dunia dengan memperhatikan perintah-Mu. Biar malam ini Tuhan, semua bentuk masalah kami akan berlalu dengan luar biasa ketika kami berani bayar harga taat. Ketaatan itu seperti nilainya seperti melebihi permata. Berkati anak-anak-Mu yang lagi ngalami masalah keuangan Tuhan. Kami percaya ada terobosan berkat. Yang ngalami butuh pekerjaan, berikan pengganti pekerjaan yang luar biasa. Yang hari ini ada dalam masalah sakit penyakit, bilur Yesus itu ada di dalam tubuh kami, sehingga kami jadi sehat, jadi sembuh. Kami serahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau tidur, istirahat, biar kami mengangkat tangan kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu yang ada di Jakarta besok Zoom, saya yang khotbah ya. Ada kesaksian, yuk yang lagi ikut Zoom besok gabung, ajak jiwa-jiwa dengar firman Tuhan. Besok tema Zoom-nya ndak kalah menarik, forget and forgive. Wow ya, ini perintah Tuhan, forget and forgive. Tuhan Yesus memberkati.